Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'd. Apa kabar pencinta dan pemirsa Istana Ilmu Sabir Rahim di mana saja berada? Semoga saudara-saudariku semua beserta keluarga Allah anugerahkan selalu nikmat sehat wal afiat, panjang umur serta rezeki yang berlimpah lagi berkah, amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang berbahagia dan berkah ini kita akan melanjutkan kajian tentang nahwu shorof ya. Nah, ini materi yang akan dikupas pada pagi hari yang berkah ini adalah mengenai cara merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif ya. Nah, itu. Jadi secara umum ya, fiil itu secara umum berbentuk aktif ya, mabni maklum. Jadi menolong, memukul, membuka, membaca tuh jadi gitu kan, mabni maklum tuh aktif. Nah, tapi ada kalanya ya fiil itu ya berbentuk pasif ya, atau mabni mabni majhul disebutnya ya. Menolong menjadi ditolong, membaca menjadi dibaca ya, membuka menjadi dibuka, menulis menjadi ditulis ya. Nah, itu jadi lazimlah dalam bahasa Indonesia juga ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ya bentuk aktif namanya mabni maklum ya, kemudian kalau bentuk pasif namanya mabni majhul ya. Nah, ini istilahnya ya. Kalau kalimat aktif fi'il madinya fi'il madi mabni maklum, fi'il mudhari'nya fi'il mudhari' mabni maklum ya. Nah, contoh yang fi'il madi mabni maklum bentuk biasa seperti nasoro, menolong tuh ya, bentuk biasa. Telah ya, karena fi'il madi itu berarti apa? Menunjukkan makna telah, jadi telah menolong ya. Terus fi'il mudhari'nya yang bentuk biasa mabni maklum juga istilahnya ya, fi'il mudhari' mabni maklum. Contoh yang suruh, akan menolong atau sedang menolong ya, jadi masih bentuk aktif ya, menolong. Nah, kalau dirubah menjadi bentuk pasif ya, nah istilahnya beda sedikit. Jadi fi'il madi dari maklum kepada mabni majhul. Fi'il mudhari juga sama, dari fi'il mudhari mabni maklum kepada fi'il mudhari mabni majhul ya. Jadi tinggal robah istilahnya dari maklum kepada majhul ya. Nah, contohnya di sini apa? Nasoro menjadi nusiro, yang suruh menjadi yunsoru. Jadi nusiro telah ditolong tuh ya. Jadi artinya sudah pasif ya. Kalau tadi di atas telah menolong, kalau yang di bawah telah ditolong karena sudah pasif. Nah, kalau yang di ini fi'il mudhari'nya ya, tadi akan atau sedang menolong, maka di sini akan atau sedang ditolong, yunsoru. Nah, itu. Oke. Bagaimana sekarang proses pembuatan dan perubahan baris dari mabni maklum ya kepada mabni majhul ya, dari bentuk aktif kepada bentuk pasif? Gimana prosesnya? Nah, satu, nah, buang dulu fa'ilnya ya. Yang kedua, pindahkan maf'ul bihnya ke tempat fa'il sembari atau sambil dirofakkan ya. Yang ketiga, supaya tidak merubah arti atau maksud, maka harus dirubah baris fiilnya ya. Kalau fi'il madi ya, dirubah barisnya dengan apa? Dumma awaluhu wa kusiro ma qabla akhirihi. Doma awal, kasrohkan sebelum akhir ya. Nah, di sini contohnya apa? Nasoro menjadi nusiro, qotala menjadi kutila tuh ya. Nah, akroma menjadi ukrima, inkasaro menjadi unkusiro, istahroja menjadi ustukhrija, taba'ada menjadi tubu'ida, takallama menjadi tukul lima ya. Tuh, jadi baris fiilnya dirobah ya. Jadi domah awal,
kasroh sebelum akhir. Nasoro menjadi nusiro. Qotala menjadi kutila. Nah ini kan apa nih, alif karena sebelumnya patah. Nah kalau sekarang sebelumnya jadi domah, maka alifnya berubah jadi waw, jadi kutila ya. Nah, ini domah awal, kasroh sebelum akhir. Nah terus akroma ya, ukrima, domah awal, kasroh sebelum akhir. In kasaro kusiro. Nah ini jadi kalau apa, kalau ada depannya ini ya, alif di sini ya, atau hamzah wasol, nah seperti in kasaro istahroja, maka si huruf yang ketiganya ya, huruf yang ketiganya tuh, kalau di sini kaf, contohnya di sini ta, kan huruf ketiganya itu mengikuti apa, baris si hamzah wasolnya ya. Nah itu jadi apa, in kasara menjadi kusiro, jadi huruf ketiganya 1 2 3 kaf tuh mengikuti apa, yaitu harkat dari hamzah wasolnya ini ya. Nah hamzah wasolnya domah, maka baris yang ketiga, huruf yang ketiganya didomahkan juga, jadi kusiro, ustukhrija ya. Nah itu ujtumi'a umpamanya gitu ya. Jadi kalau si hamzah wasolnya domah, maka huruf yang ketiganya 1 2 3 itu ikut ikut didomahkan ya. Ya kemudian kalau yang awalnya ta ya, maka itu huruf keduanya mengikuti baris huruf yang pertama ya. Nah di sini kan huruf pertamanya ta domah, maka huruf keduanya ba ikut domah juga, di tubuh ida ya. Nah, sama yang kayak tadi ya, alif ya, kalau sebelumnya itu fathah, tapi kalau fathahnya berubah jadi domah, si alifnya jadi waw, jadi tubuh ida ya, sama kayak tadi kutila ya. Nah itu tubuh ida, nah, asalnya taba ada. Terus takallama, nah ini gak awalnya ta, maka huruf yang keduanya mengikuti baris yang pertama ya, huruf yang pertamanya domah, maka ini huruf yang kedua juga ngikutin ya, kalau awalnya ta ya. Tapi tadi kalau awalnya hamzah wasol ini ya, nah ini si itunya huruf yang ketiganya, di sini kaf, di sini ta ya, huruf ketiganya itu mengikuti yaitu huruf yang pertamanya ya. Nah ini jadi domah juga, domah juga, jadi in kasara menjadi kusiro, istahroja menjadi ustukhrija. Nah begitu ya. Nah kalau fi'il mudhari gimana ngerubahnya? Oh, gampang nih ya. Domah awal patah sebelum akhir, dumma awalhu wa putiha ma qabla akhirih tuh ya. Contoh sini yansuru, nah jadi yun soru tuh ya, domah awal patah sebelum akhir ya. Akroma yukrimu, yukrimu jadi yukromu tuh, domah awal patah sebelum akhir ya. In kasaro yan kasiru menjadi yun kasaru tuh, domah awal dan patah sebelum akhir ya. Istahroja yastahriju ya, menjadi yustakhroju, jadi domah awal terus patah sebelum akhir ya. Nah sekarang kalau mau dicontohkan dalam kalimah, nah itu nanti di atas ya. Ini kita ciriin dulu di sini tuh ya, domah awal patah sebelum akhir tuh ya. Nah, baik, sekarang lihat dalam contoh kalimahnya. Nah sini ya, ada contoh fi'il madi. Nah ini fi'il mudhoreknya ya. Contoh umpamanya qara'a Khalidun al-Qur'ana ya, telah membaca siapa Khalid al-Qur'ana, akan Al-Qur'an ya. Nah itu jadi di sini fi'il madi ya. Nah sekarang bagaimana dari membaca ingin dirubah pasif menjadi dibaca ya. Nah caranya tadi? Nah satu tadi, buang fa'ilnya. Nah jadi Khalid sebagai fa'il ini dibuang ya, jadi qara'a titik al-Qur'ana ya. Nah itu jadi di sini qara'a fi'il madi, fa'ilnya dibuang ya, pelakunya tadi ya si Khalid. Nah Al-Qur'ana ini objek maf'ul bih ya, maka barisnya nasab. Nah terus yang langkah keduanya pindahkan maf'ul bihnya ke tempat fa'il sembari diropakkan barisnya ya.
Nah, ini Al-Qur'annya di sini pindah ke tempat fa'il ya. Jadi maf'ul bih pindah ke tempat fa'il. Jadi qara'a Al-Qur'anu tuh. Kalau dia apa? Kalau diropakan berarti dari na menjadi nu, dari ropa, domah ya. Qara'a Al-Qur'anu artinya jadi ngaco ya, telah membaca. Apa Al-Qur'an? Masa Al-Qur'an telah membaca, maka supaya tidak merubah kepada maknanya, kepada maksudnya, maka harus dirubah apa? Baris fi'il madinya itu. Gimana caranya tadi? Doma awaluhu wa kusiro ma qabla akhiri. Doma awal ku lalu kasrkan sebelum akhir. Ri di kuri'a tuh. Jadi artinya gimana? Kuri'a telah dibaca apa Al-Qur'an, Al-Qur'an tuh. Jadi maknanya tidak menyimpang dari makna awal ya. Nah itu. Oke, sekarang contoh yang kedua fi'il mudhari ya. Yansurullahul mu'minina tuh. Ya, akan menolong siapa? Allah kepada siapa? Al-mu'minin, kepada orang-orang mukmin. Yansuru ini fi'il mudhari ya. Nah, siapa yang akan menolong? Allah, fa'ilnya ya. Fa'il itu pelaku, maka barisnya ropa domah tuh ya. Nah, Allah akan menolong siapa? Harus ada objek kok. Al-mu'minin ini maf'ul bih, objek. Nah, maf'ul bih itu barisnya harus nasab. Nah, di sini ciri nasabnya dengan apa? Ya nun. Sebab apa? Dia ini bentuknya jamak mudzakkar salim ya. Jadi lelaki banyak gitu kan, jamak mudzakkar salim. Jadi orang-orang mukmin tuh ya, jamak mudzakkar. Jadi bentuk banyak untuk lelaki. Nah, jadi apa? Kalau nasab dia dengan ya nun ya. Oke, sekarang ingin dirobah akan menolong menjadi akan ditolong. Bagaimana caranya? Nah, buang dulu fa'ilnya. Di sini lafaz Allah fa'ilnya dibuang jadi yansuru titik-titik mu'minina ya. Tuh. Ya, setelah dibuang fa'ilnya apa? Langkah kedua, pindahkan maf'ul bihnya ke tempat fa'il. Nah, ini. Mukminin pindahkan ke sini ke tempat fa'il. Sembari apa? Diropakan ya. Jadi ropanya dengan apa? Dengan waw nun ya. Kalau ropa dengan waw nun jamak mudzakkar salim. Jadi yansurul mu'minuna. Jadi akan menolong siapa? Al-mu'minun, orang-orang mukmin. Tuh, kan maknanya jadi apa? Berubah dari yang mana awal. Kalau yang mana awal itu apa? Yang akan menolongnya Allah, mukminin yang akan ditolong ya. Tuh, berarti apa? Supaya tidak merubah kepada mana awalnya, maka si fi'il mudhari'nya ini harus dirubah ya. Barisnya gimana tadi? Doma awalu wa putiha ma qabla akhiri. Doma awal yu. Nah, patahkan sebelum akhir, yayun soru tuh. Jadi akan ditolong siapa? Al-mu'minun, orang-orang mukmin. Nah, jadi di sini apa makna ini yang di bawah yansul mu'minun ini tidak menyimpang dari makna awalnya ya, yansurul mu'minin ya. Tuh, jadi prosesnya pertama buang fa'ilnya, lalu apa? Maf'ul bih menempati posisi fa'il, lalu dirubah apa? Baris fi'ilnya. Kalau fi'il madi doma awal kasur sebelum akhir, kalau fi'il mudhari doma awal patah sebelum akhir ya. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa ikum ajmain. Allahumma fiqillahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.